Renungan Harian Selasa 2 Februari 2021. Pesta Yesus dipersembahkan di Kenisa. Mataku telah melihat keselamatanmu. Bacaan pertama diambil dari kitab Maleakhi bab 3 ayat 1-4. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 2 ayat 14-18. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22-40. Saudara-saudariku terkasih, dalam kunjungan pemberkatan rumah pada masa Prapaskah, ada beberapa keluarga non-Katolik meminta agar rumahnya diberkati dan direciki dengan air suci. Sebelum diadakan doa pemberkatan, saya bertanya, apa wujud yang mau didoakan? Mereka menjawab, kami berdua sudah lama merindukan seorang anak dalam keluarga kami, tetapi sampai saat ini belum terpenuhi. Saya mengatakan, mari kita persembahkan diri kepada Allah dan memohon berkat-Nya. Kami berdoa bersama. Saya mereciki rumah mereka dan memberkati serta mereciki mereka berdua dengan air suci. Doa yang dipersembahkan dengan iman membuahkan berkat. Mereka berdua dianugerahkan seorang anak laki-laki. Setahun kemudian, ketika anak itu sudah berumur setengah tahun, mereka datang mengucap syukur atas kebaikan Allah dalam keluarga mereka. Suatu kebahagiaan yang dialami ketika melihat, menyaksikan saat yang dinanti-nantikan tiba, terwujud, terpenuhi. Saudara-saudariku terkasih, kisah Maria yang mempersembahkan Yesus ke bait suci Yerusalem senada dengan kisah Hana yang mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan. Kemiripannya dikuatkan oleh kidung Maria dalam kunjungannya kepada Elizabeth saudaranya, juga apa yang dikidungkan oleh Hana dalam kitab pertama Samuel bab 2. Santo Lukas sepertinya mau menyatakan bahwa kini hadir Yesus, seorang tokoh yang jauh lebih besar daripada Samuel. Dalam kisah Yesus dipersembahkan di Kenisa, tampil beberapa tokoh yang sangat taat dan setia melaksanakan kehendak Allah. Tokoh yang pertama adalah Maria dan Yosef. Maria dan Yosef tergolong keluarga yang sederhana dan miskin, tetapi mereka sungguh-sungguh taat melaksanakan perintah Tuhan. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semua anak laki-laki harus dikuduskan bagi Tuhan. Isi atau wujud persembahan mereka sesuai dengan tuntutan hukum yang berlaku, yakni 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Persembahan ini merupakan persembahan orang miskin. Jadi Maria dan Yusuf adalah keluarga yang tergolong miskin di antara umat Israel. Kedua, Simeon dan Hana. Di bait suci Yerusalem ada 2 orang Israel yang sudah lanjut usia, yakni Simeon dan Hana. Mereka adalah orang Israel yang saleh, setia berharap kepada janji Allah. Doa dan puasa yang mereka jalani membuat mereka peka mengenali datangnya pemenuhan janji Allah itu. Kepada Simeon dijanjikan bahwa dia tidak akan meninggal sebelum melihat Mesias. Karena kepekaan rohaninya, Simeon mampu melihat di dalam keluarga Yusuf dan Maria, keluarga yang sangat biasa tetapi sungguh taat kepada Allah. Allah menggenapi janjinya kepada Israel dalam keluarga itu. Kita sekarang masih mengenang Simeon ini dalam kidung Simeon yang dinyanyikan menjelang istirahat malam. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai seturut sabda-Mu.
sebab mataku telah melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan para bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa dan kemuliaan bagi umatmu Israel. Kidung Simeon ini diakhiri dengan seruan yang sangat penting. Sedangkan Hana, seorang perempuan yang sudah lanjut usia, tidak pernah meninggalkan bait Allah. Aktivitasnya adalah berpuasa, beribadat, dan berdoa. Ketika kanak-kanak Yesus masuk ke bait Allah, Hana tampil mengucap syukur dan berbicara tentang kanak Yesus. Saudara-saudariku terkasih, apa makna Yesus dipersembahkan di Kenisa bagi kita? Kanak-kanak Yesus yang dipersembahkan di bait Allah adalah pertama-tama menjadi cahaya untuk menerangi para bangsa dan bukan hanya bangsa Israel. Baru setelah itu, Yesus memberikan kemuliaan bagi umat Allah, umat Israel. Kisah Yesus dipersembahkan di bait suci menunjukkan bahwa Dia adalah kabar baik yang diperuntukkan tidak hanya untuk bangsa Israel. Dia adalah kabar baik bagi semua bangsa. Simeon dan Hana mampu membaca tanda-tanda zaman, mampu menjadi pendengar sabda yang baik dan teliti, mampu menjadi pendoa yang tekun dan taat, mampu untuk sabar menantikan berkat. Mari kita membuka diri, belajar dari keluarga Yusuf dan Maria, belajar dari Hana dan Simeon untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar, tabah, tekun, taat dalam melaksanakan perintah Allah, dalam doa, dan menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik. Semoga